anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Bu Guru harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Nah, anak-anak, Ibu Guru di sini akan membimbing kalian belajar dari rumah khusus kelas 3. Nah, pembelajaran hari ini kita masuk ke tema 1, subtema yang kedua. Tema pertama kita berjudul hidup rukun. Dan subtema yang kedua ini kita akan belajar tentang hidup rukun dengan teman bermain. Dan sebelumnya, izinkan Ibu Guru untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu adalah Ibu Dara Tengjaya. Ibu bertugas di SDK BPK Penabur Cirebon dan Ibu mengajar di kelas 2. Nah, anak-anak, kalian tahu gak sih kenapa sampai dengan hari ini kalian masih melakukan pembelajaran dari rumah? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, karena sampai dengan hari ini pun ya, ternyata virus corona itu masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, ya, kebijakan dari pemerintah, kita semua, kalian masih melakukan pembelajaran dari rumah. Tapi jangan takut ya, virus corona itu sebenarnya bisa kita cegah kok. Bagaimana sih cara mencegahnya? Nah, kalian simak ya video berikut ini. Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Belakangan ini, kita sering dengar nama virus yang viral ini. Virus ini nama lainnya COVID-19. Saat ini, dia sering berpergian bahkan sampai keliling dunia loh. Dia adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit. Jadi, kalian harus hati-hati ya. Gejala umumnya adalah panas, batuk kering, sesak nafas. Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah. Mungkin juga terkadang ditambah dengan diare dan flu. Virus ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu. Anak-anak, itu ya cara pencegahannya. Ada beberapa cara yang bisa kalian ikuti ya. Yang pertama tentunya, ketika kalian harus keluar rumah, kalian harus menggunakan masker ya. Dan juga kita harus menjaga jarak ya. Kalau memang kalian berada di suatu tempat yang banyak orang ya, kalian harus menjaga jarak. Lalu yang ketiga, rajinlah mencuci tangan ya, menggunakan dengan air yang mengalir dan juga sabun. Atau jika memang saat itu kalian sulit menemukan keran air ya atau air yang mengalir, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Dan kalau memang tidak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah ya, di rumah aja seperti yang kita lakukan nih, belajar dari rumah. Nah, anak-anak, itu ya. Sekarang kita masuk yuk ke pembelajaran kita. Tapi sebelum belajar, kita harus menyiapkan alat-alatnya dulu nih. Apa aja sih yang harus kita siapkan? Nah, yang pertama yang harus kalian siapkan adalah tentunya alat tulis kalian berupa pensil dan juga penghapus. Dan yang kedua yang harus kita siapkan adalah jurnal harian atau buku tulis ya. Sehingga nanti ketika kita belajar ada hal yang perlu kalian tulis, kalian langsung bisa tulis. Jadi tidak perlu mencari lagi bukunya. Ya. Itu ya, sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Nah, untuk anak-anak kelas 2, di subtema yang kedua ini kita akan mulai masuk pembelajaran bagaimana mengamalkan sila pertama dan kedua Pancasila di tempat bermain, ya. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana kita membuat kalimat ajakan nih dengan teman bermain kita. Nah, dari pembelajaran itu, materi itu, tentunya hal yang akan dicapai, ya kan, adalah kalian bisa menyebutkan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di tempat bermain. Dan yang kedua adalah kalian bisa menyebutkan kalimat ajakan di dalam teks percakapan. Oke, yuk kita langsung ya ke materi pembelajaran yang pertama. Pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di tempat bermain. Nih, Bu Dara punya gambar nih, kalau kalian lihat di layar kalian ya. Gambar apa sih ini? Ya, ini adalah lambang negara Indonesia ya, yaitu burung Garuda. Dimana kalau misalkan kalian lihat di tengah burung Garuda itu dia ada perisai ya. Perisai ini ada 5 gambar. Nah, 5 gambar ini mewakili dari 5 sila kita. Nah, yang tengah itu ya, yang gambar bintang itu adalah sila pertama kita yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sila kedua, gambarnya apa coba simbolnya? Ya, simbolnya adalah rantai emas ya, dimana bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kita lanjut nih, sila ketiga. Sila ketiga simbolnya apa? Sila ketiga simbolnya adalah pohon beringin, dimana bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lanjut, habis sila ketiga, berarti kita masuk ke sila keempat. Simbol sila keempat apa ya? Simbol sila keempat adalah banteng ya. Dan bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Habis sila keempat, sila yang terakhir adalah sila kelima, di mana simbolnya adalah padi dan kapas ya. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi di pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana mengamalkan sila pertama dan sila yang kedua ya. Nah, di tempat bermain nih anak-anak, kalau misalkan kalian dulu sebelum pandemi, mungkin kalian pernah ya ke mall atau area bermain. Dimana kalau misalkan kita pergi ke area bermain, itu kan kita punya banyak teman ya. Banyak teman yang mungkin ada yang kalian kenal, ada juga yang tidak kalian kenal, yang belum kenal. Nah, bagaimana sih sikap baik yang bisa kita lakukan sesuai dengan Pancasila itu ketika kita berada di tempat bermain? Nah, tadi sila pertama itu adalah simbolnya bintang. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila pertama Pancasila ini berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Ya dong, karena sila pertama ini langsung berhubungan dengan Sang Pencipta ya. Lalu berikut ini ya, pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan nih, sikap baik ketika kita berada di area permainan. Yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita bermain, ya kan, mungkin teman kalian ya atau kita sendiri ada nih, kita punya jadwal untuk beribadah ya. Tapi karena sedang bermain, sedang asiknya, kita ingat tidak boleh lupa atau kita tidak boleh meninggalkannya ya. Atau mungkin ketika mama mengingatkan ya, ayo kakak, ini sudah waktunya beribadah nih gitu ya. Terus kalian jawab, nanti dulu mah, lagi asik. Nggak boleh kayak gitu ya, karena itu tidak sesuai dengan pengamalan sila pertama kita ya. Nanti ketika orang tua kalian memanggil kalian untuk beribadah, yuk, kalian harus hentikan permainan kalian. Kalian harus menuruti perintah orang tua kalian untuk ikut beribadah. Bisa ya? Lalu yang kedua adalah memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Iya ya, harus dong ya. Tadi kita sendiri menanamkan dalam diri kita untuk tidak lupa beribadah.
Nah, kalau ketika kita sedang bermain, ada teman main kita mau izin beribadah, kita harus izinkan, ya, karena itu adalah hal baik. Tentunya kita sebagai teman, kalau teman kita rajin beribadah, kita pun bangga dong sebagai temannya ya. Jadi ingat ya anak-anak ya, kalau ketika bermain, teman kalian mau izin beribadah, diizinkan. Setelah selesai beribadah, kalian boleh lanjut main lagi. Nah, itu ya anak-anak ya, beberapa sikap yang bisa kita ikuti, kita tiru, yang sesuai dengan sila pertama. Sekarang kita masuk sila yang kedua dengan simbol rantai emas. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana di sila kedua ini ada beberapa sikap nih yang bisa kita amalkan. Yang pertama adalah membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain, ya. Jadi ketika kalian berada di area permainan, mungkin dalam suatu permainan tertentu, teman kalian ini ya yang ketemu di tempat permainan kesulitan nih untuk melakukannya, bisalah kita bantu ya, gitu ya. Tentunya kalau sebelum bantu kalian sapa dulu ya, hai, aku bantu ya, gitu ya. Jangan langsung ngambil mainannya terus dibantu, tapi kita harus ucapkan kata-kata yang sopan dulu, menyapa dulu teman kita itu. Lalu yang kedua adalah tidak membeda-bedakan teman saat bermain, ya. Ya dong, ketika kita bermain, kita nggak boleh milih-milih ya. Mohon maaf nih, misal ya kan, kalian maunya hanya bermain dengan yang rambutnya keriting saja, atau kalian hanya mau bermain dengan teman yang seagama atau yang warna kulitnya sama. Gak boleh seperti itu ya, karena ingat ya, Sang Pencipta menciptakan kita itu berbeda-beda dengan tujuan kita bisa bermain bersama-sama tanpa harus membeda-bedakan. Oke? Itu ya anak-anak ya. Tadi pengamalan sila pertama dan juga sila kedua yang bisa kalian lakukan di tempat bermain. Nah, untuk itu ya, kalau misalkan ada hal-hal yang mau kalian tulis selesaikan, silakan Bu Dara kasih waktu kalian untuk menyelesaikannya. Oke anak-anak, kita kembali lagi ya. Kita masuk ke materi pembelajaran yang kedua tentang kalimat ajakan. Ya, ini juga perlu nih kita pelajari ya, karena tentunya ketika kita ingin mengajak seseorang untuk bermain dengan kita atau melakukan sesuatu, tentunya kita harus mengucapkan kata-kata yang sopan juga. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita simak ya. Nah, pertanyaan pertama dari Bu Dara buat kalian deh. Pernah nggak sih kamu mengajak teman untuk bermain? Pernah nggak? Siapa yang pernah? Coba acungkan tangannya. Ya ya, pasti pernah ya. Bu Dara juga ketika waktu masih kecil, masih kecil jadi sekarang juga, kalau misalkan Bu Dara mau pergi ke suatu tempat, Bu Dara mau ngajak teman gitu ya, pasti Bu Dara juga akan mengajaknya dengan kata-kata yang sopan. Nah, itu perlu ya anak-anak ya. Ketika kalian mau mengajak teman kalian untuk bermain atau untuk melakukan sesuatu, diucapkan dengan kata-kata yang sopan. Nah, kalimat ajakan itu adalah isinya untuk mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Tuh ya. Lalu, ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo atau mari. Ya nggak? Ya, pastikan kita kalau mengajak, ayo main yuk, gitu kan ya. Atau mari kita main bola yuk. Seperti itu ya kalau kalimat ajakan. Nah, sekarang Bu Dara punya teks percakapan nih. Percakapan antara dua anak. Kita simak ya, kita baca sama-sama ya. Ayo kita bermain boneka, Mar. Lalu Maria berkata, maaf Komang, aku tidak punya boneka. Ayo kita bermain bekel saja. Lalu Komang menjawab, ayo, aku juga suka bermain bekel. Namun, aku tidak punya bekel. Lalu Maria menjawab, aku punya bekel Komang. Dan Komang menjawab, baiklah, mari kita bermain bersama. Nah, anak-anak, dari teks percakapan ini ya, kalian bisa baca nih ya di sini.
Coba, yuk kita tentukan mana aja sih yang termasuk kalimat ajakan dan ada berapa ya kalimat ajakannya di teks percakapan itu? Ya, Budara kasih beberapa menit kalian untuk membaca kembali dan menentukan ada berapa kalimat ajakannya dan mana saja sih yang termasuk kalimat ajakan. Oke, ada berapa kalimat ajakannya? Ya, coba kita cek ya. Yang pertama adalah kalimat ajakannya, ayo kita bermain boneka Mar. Betul ya? Karena diawali dengan kata ayo. Yang kedua, ayo kita bermain bekel saja. Ya. Yang ketiga, ayo aku juga suka bermain bekel. Dan yang keempat, baiklah mari kita bermain bersama. Jadi ada 4 ya. Nah, siapa nih dari kalian yang jawabannya benar? Coba angkat tangannya. Oke, good. Berarti kalian sudah paham ya tentang kalimat ajakan. Nah, ingat, ketika mengajak teman bermain, gunakan kalimat ajakan yang baik ya. Dan jika teman kalian tidak mau bermain, kamu tidak boleh memaksa ya. Karena tentunya teman kalian yang tidak mau bermain itu punya alasan sendiri. Kita harus menghargai dan menghormati alasan teman kalian itu. Oke? Anak-anak, Budara punya 1 buah lagu ya. Judulnya Menanam Jagung. Sudah pernah dengar belum nih lagu ini? Wah, ada nih yang belum dengar ya? Oke, kalau yang belum pernah dengar, simak ya video berikut ini. Itu ya anak-anak ya, lagu Menanam Jagungnya. Nah, dari lagu Menanam Jagung itu, Budara sudah tuliskan nih teksnya, ya. Nah, coba kita simak ya di tampilan berikut ini teksnya dari
lagu Menanam Jagung ini, mana sih yang termasuk kalimat ajakan? Atau gini deh, pertanyaan pertamanya, ada nggak kalimat ajakannya? Ada, betul. Nah, kalau ada, kira-kira yang mana ya yang kalimat ajakannya? Ya, kalimat ajakannya itu yang ayo kawan kita bersama. Ya, itu adalah kalimat ajakannya. Siapa yang betul? Oke, good kalau gitu. Nah, anak-anak, gak terasa nih kita sudah belajar ya 2 materi. Coba, tadi yang pertama kita belajar tentang apa? Ya, pengamalan sila pertama dan kedua di tempat bermain. Dan yang kedua adalah tentang kalimat ajakan. Kalian sudah belajar 2 hal itu, ya. Dan Budara harap kalian bisa nanti mengulangnya kembali. Oke, kalau ada yang bingung, kalian bisa putar kembali video berikut ini, ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini, ya. Pesan dari Budara, tetap semangat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap melakukan protokol kesehatan. Oke, sampai bertemu di kesempatan berikutnya ya. Dadah!